Ini kan kita sudah berbicara yang sudah-sudah ini ya. Nah, kedepannya lagi mau diapakan lagi nih WOW kita? Kedepannya ya mungkin kita punya mimpi besar ya, melakukan karya-karya yang lebih luar biasa lagi, dan kalau misalnya bisa kenapa tidak ke go internasional aja gitu. Semoga ya, amin ya, amin. Tadi jumpa lagi bersama saya Bahar di Aine Podcast. Mari bincang bersama Bahar. Mulai dari nol, impian jadi kenyataan. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di base campnya WOW, Walk on Water. Oke, di samping saya sudah ada seorang yang sangat luar biasa ya. Mari kita persilahkan beliau untuk memperkenalkan diri. Oke, silahkan. Baik, terima kasih. Ya Hobu. Perkenalkan, nama saya Selviana Anggi Kusuma Hareva. Saya adalah leader dari WOW. Oh, baik, luar biasa ya. Di sini sudah ada leadernya langsung. WOW. Teman-teman, seperti kita kenal WOW ini menjadi booming sekali ketika menjadi perwakilan ya di tingkat provinsi dan pada akhirnya meraih juara 2 pada kegiatan Aku Kamu Kita yang dilaksanakan oleh Kemenparekraf. Ya, Menteri Pariwisata dan Kebudayaan juga ya, di bidang kreativitas juga. Iya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti kita hari ini. Kita mau bertanya dulu dengan ini leadernya. Oke, pertama jadi leader itu bagaimana sih Kak Selviana Anggi Hareva? Oh ya, pertama jadi leader itu sebenarnya kita di WOW terlebih dahulu adalah komunitas yang mengutamakan pemilihan secara demokrasi, di mana pemilihan ketua itu tidak dengan cara mencalonkan diri, tetapi dengan memilih beberapa kandidat-kandidat yang nanti akan dipilih melalui suara terbanyak. Suara terbanyak, berarti ini pemimpinnya ini yang kedua atau yang pertama? Ini ketua yang kedua. Yang kedua, yang berarti yang pertama sebelumnya siapa? Sebelumnya ketua pertama di periode pertama yaitu Restanti Waru. Baik, berarti kita harus kembali lagi ke belakang. Bagaimana cikal bakal ini bisa berdiri terbentuknya komunitas WOW di Gunung Sitoli di Kepulauan Nias kita? Awalnya WOW ini terbentuk karena inisiatif dari beberapa pemuda yang ingin membuat sebuah film, sebuah mahakarya, karena mereka hobi menonton film gitu. Jadi mereka pengen bikin sesuatu yang beda dari yang lain. Jadi mereka membentuk sebuah komunitas dan akhirnya ya sampai sekarang yang komunitas yang mereka bentuk itu yaitu WOW. WOW, oke, baik. Ini awal terbentuk itu tahun berapa? Kapan? 2017. 1 Mei 2017. Woi, sudah lama sekali. Sudah lama. Luar biasa, dan akhirnya menjadi booming ya di tahun 2021 ini. Ya, benar kemudian selama rentan waktu tersebut, apa saja sih yang sudah pernah dibuat oleh WOW? Ini soal karya ya? Iya, karyanya yang booming itu. Sebenarnya kalau karya WOW sih udah banyak ya dari tahun ke tahun. Cuman mungkin yang go ke nasional itu ya baru yang kemarin. Baru yang kemarin yang booming ini. Iya, yang booming, yang lomba yang Kemenparekraf dan menyandang juara 2. Luar biasa, keren ya teman-teman. Ya, saya sih berharap semoga ke depan makin inilah menunjukkan kualitasnya, kreativitasnya dan karya-karya yang luar biasa. Amin. Kemudian setelah ini yang mendapatkan kejuaraan kemarin dari Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan itulah, apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman WOW? Setelah pasca lomba yang di Kemenparekraf, itu teman-teman ya pertama yang kita ucapkan syukur ya, karena sebenarnya awalnya kita nggak nyangka bahwa kita masuk ke 5 besar. Itu bisa dibilang gift banget buat kita, hadiah biasa, gitu, ya. Hadiah pencapaian dari beberapa tahun sebelumnya. Kita udah berjuang, tapi belum ada hasilnya, maksudnya belum sampai ke nasional gitu. Karena memang tembakan kita masuk ke nasional. Kalau memang bisa ke go internasional, kenapa tidak, ya kan? Dan teman-teman juga makin semangat, makin terus berkarya, makin terus berpikir gini, kita bikin yang lebih lagi, kita bikin lagi yang beda gitu kan. Jangan sampai mentok di situ aja. Iya. Jadi setelah selesai dari sana, tentu banyak respon ya dari pemerintah, dari teman-teman lain, dari komunitas lain. Apa yang dirasakan kemudian oleh teman-teman, oleh kawan-kawan dari WOW sendiri?
Sebenarnya sih senang karena bersyukur. Mereka ada respon positif, ada respon positifnya dan menyemangati kita juga, baik dari pihak beberapa komunitas yang ada maupun dari pemerintah sendiri. Mereka memberikan perhatian khusus bagi kita. Luar biasa. Dan kemudian makin kesini WOW terus berkarya kayaknya. Ya, amin. Ya, benar sekali ya. Saya lihat banyak itu di media yang dikelola oleh WOW sendiri, banyak sekali ya kreativitas dari anak-anak muda yang dikumpul. Jadi saya ingin fokus siapa-siapa saja sih sebenarnya orang-orang yang ada dalam WOW ini. Sebenarnya bisa dibilang orang-orang yang ada di WOW ini orang-orang yang kreatif ya. Bisa dibilang mungkin bukan kreatif, bisa dibilang kreatifnya macam-macam. Gitu, ada yang dari kreatifnya soal berpikir, manajemen, musik, film, pembuatan video, humas juga, dan juga tari, banyak sekali. Berarti semua talenta ya berkumpul di sini, ya, benar. Ini wadahnya. Juga. Luar biasa. Jadi dengan latar belakang yang berbeda itu terjadi komunikasi yang luar biasa di dalamnya. Ya, benar. Yang pasti setiap perbedaan itu pasti akan ada hal-hal yang mungkin tidak seimbang, tidak berjalan, tapi kita satukan menjadi satu sehingga perbedaan itu menjadi sebuah karya yang indah gitu. Wow. Oke, wow, namanya saja wow. Ya, WOW. Ya, saya melihat di media sosial juga bahwa WOW ini banyak bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal, misalnya di pemerintah. Yang terakhir yang saya lihat itu di Nias Barat juga ada, di BRI ya, dan beberapa pihak lainnya. Bagaimana sebenarnya pihak-pihak tertentu mau bekerja sama meminta WOW untuk menjalin kerjasama dengan mereka? Baik, kalau misalnya kerjasama dengan pemerintah, pertama-tama dulu ketika kita ketika teman-teman balik dari Jakarta, itu banyak banget tawaran buat bekerja sama, terutama buat melakukan kegiatan. Kalau pemerintah di kota memang kita kolaborasi dengan mereka, karena memang sudah seharusnya gitu, mereka memfasilitasi segala sesuatu seperti bentuk organisasi, komunitas yang berkarya untuk kemajuan Nias sendiri atau Gunung Sitoli sendiri, itu mereka bantu untuk memfasilitasi, memberikan kegiatan sehingga kita berkecimpung melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, kalau di Nias Barat kemarin kegiatannya kita pembentukan video klip dan itu kita bekerja sama dengan Bupati Nias Barat. Dan bersyukurnya beliau sangat menyambut dengan baik. Sehingga prosesnya bagus, berjalan dengan lancar gitu. Oke, jadi untuk sementara legalitasnya diakui di Kota Gunung Sitoli ya, dan di provinsi juga. Iya, benar. Jadi artinya ada pembinaan dari pemerintah kota kayaknya. Untuk pembinaan mungkin lebih ke sering diskusi aja sih, pembinaan, mungkin sering diajak diskusi gitu. Ya, jadi tetap ada komunikasi ya. Wajib. Luar biasa. Oke, teman-teman, kita sangat termotivasi dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman WOW ini. Sampai hari ini apa sih yang ingin dicapai ke depan lagi oleh WOW ini ke depannya? Ini kan kita sudah berbicara yang sudah-sudah ini ya. Kedepannya lagi mau diapakan lagi nih WOW kita? Kedepannya ya mungkin kita punya mimpi besar ya untuk kita semua, dan mungkin bukan hanya untuk kita, untuk kepulauan kita tercinta ini. Kita bisa melakukan karya-karya yang lebih luar biasa lagi, dan kalau misalnya bisa, kenapa tidak ke go internasional aja gitu. Semoga ya, amin ya, amin. Tadi di awal pembukaan saya mengatakan mulai dari nol, impian jadi kenyataan. Ya, semoga WOW ini terus menunjukkan kualitas dan menunjukkan keberadaannya bukan hanya di Kota Gunung Sitoli ini, tapi juga di tingkat nasional sudah dan tinggal go internasional. Oke, ini organisasinya sangat legal ya, ada legalitasnya. Artinya ada dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa ini sah, tidak ilegal. Ada, kita udah mengurus komunitas ini berbadan hukum. Komunitas ini berbadan hukum dan itu sudah sah dan kita tidak ilegal. Wah, luar biasa. Artinya jika ada teman-teman misalnya yang mau gabung, bagaimana ini perekrutannya, atau masih ada tahapan-tahapan panjang? Oh, bagi teman-teman yang mau gabung, kita sebenarnya ada tahapnya. Pertama ada tahap penerimaan, ada tahap magang. Yang tahap penerimaan ini dia mengikuti jalur seleksi. Karena wajib kita lihat juga orang-orang yang memiliki
kualitas dan juga benar-benar memberikan diri untuk komunitas ini. Jangan hanya kayak datang bermain-main gitu. Karena kita butuh yang bukan hanya kita bilangnya bukan hanya kayak harus serius gitu, bukan, tapi kita butuh yang komitmen gitu. Ya, mengikuti gelombang begitu alur yang terjadi di dalam WOW ini. Mengikuti aturan-aturan yang ada. Dan kalau misalnya jalur magang itu mengikuti kegiatan selama 3 bulan ya, 3 bulan kalau nggak salah. Ketika dia aktif, maka dia sudah sah menjadi anggota WOW. Oke. Sampai hari ini berapa jumlah sih komunitas ini ya? Kita memang sudah menetapkan itu cuma 30 orang. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Oh, tidak bisa lebih. Jadi anggotanya sudah 30 sekarang. Sudah 30 orang. Jadi penambahan belum bisa ya? Kemarin sudah dilakukan perekrutan dan itu sudah bertambah sekitar 6 orang ya kalau nggak salah. Dan itu memang mereka dari magang, ada yang magang, ada juga yang ngikutin pendaftaran. Oh iya, sampai sekarang masih aktif ya kayaknya. Masih ya, saya lihat di medsos luar biasa karya-karyanya. Oke, teman-teman, jika ada sesuatu yang mau ditanyakan, silahkanlah ke medsos mereka ataupun di kolom komentar saya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, nanti akan dibahas oleh WOW. Jika ada kritik juga ya bisa ya mereka untuk masukan untuk perkembangan WOW ini. Yang ada satu lagi, apa sih pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman yang di sana, di luar WOW, ataupun yang sangat memberikan hati terhadap WOW, simpatisan, para fans? Apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman di sana? Ya, yang saya sampaikan dari sini, dari saya secara pribadi dan mungkin mewakili dari teman-teman semua. Terima kasih banyak atas dukungan kalian dan doa kalian, WOW bisa sampai di tahap ini. Dan doakan terus, semoga kita bisa berkarya, karena berkarya itu tanpa batas. Luar biasa ya, berkarya tanpa batas, luar biasa. Oke, teman-teman, jika hari ini WOW sudah booming, tentu kita terus berkaca pada kualitas-kualitas komunitas atau grup-grup yang ada di tingkat nasional atau di tingkat internasional. Pernahkah bercita-cita grup WOW ini setingkat BTS seperti Go International tadi? Pastilah, pasti. Gimana ya, kita punya mimpi, ya kita nggak bakalan tahu gitu kapan terwujudnya, tapi yang penting kita bekerja keras. Pastilah mau, siapa sih yang nggak mau ya kan? Iya. Oke, baik. Jika melihat sekarang, jika kita kembali ke ini sebagai sosok leader, apa sih yang membuat di masa kepemimpinan Anda ini, WOW ini terus menunjukkan kualitasnya? Sebenarnya untuk saya pribadi, bagaimana cara kita merangkul teman-teman sih? Ya. Karena dari beberapa keberagaman itu mungkin sebuah tantangan terbesar ya buat kita. Karena menghadapi itu bukan hanya sekelas buat bicara doang gitu kan. Tapi ya kita harus berbaur memahami mereka gitu. Bagaimana caranya memanajemen, bagaimana caranya membagi tugas gitu. Itu sebenarnya sudah termasuk dari bagian pekerjaan kita. Ya, bagian dari pekerjaan. Dari tugas juga. Apakah juga memang tidak bertabrakan dengan tugas-tugas lain di sana? Sebenarnya sih sering. Iya, namanya saja sering ya. Bahkan di luar sana ada juga kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bahkan lebih sibuk juga gitu kan. Tapi ya karena kita sudah mencintai WOW, apapun itu kita akan lakukan. Luar biasa ya, memberi hati ya dengan luar biasa ya, ini pengabdian untuk WOW kita. Ya, oke teman-teman, jika ada sesuatu yang mau disampaikan lagi sebagai closing statement untuk teman-teman kita, dipersilahkan sebagai ketua atau leader dari Walk on Water. Silahkan jika ada closing statement sebelum kita menutup ini. Dari kami sih terima kasih dulu ya, kita bisa masuk ke kegiatan podcast ini, dan terima kasih banyak sudah mempercayai kami sejauh ini, dan berdoa terus untuk WOW. Semoga terus berjaya dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat, terutama buat Gunung Stoli, Kepulauan Nias, dan seluruhan. Dan buat teman-teman semua pemuda-pemuda yang ada di Nias, jangan pernah berputus asa melakukan apapun. Tetap berkarya, karena suatu saat karyamu akan dinilai dengan harga yang mahal. Luar biasa, tetap berkarya karena karyamu akan dinilai dengan harga yang mahal dan harga yang luar biasa. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share untuk mendukung YouTuber Indonesia. Terima kasih untuk WOW. Terima kasih. Salam Yahoo.